Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan terus menuntun kita dari hari ke hari. Tuhan pelihara kita. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Bahkan juga untuk gerejanya saudaraku, Tuhan menuntunnya dengan tema demi tema. Tanpa terasa di pertengahan tahun 2021 ini, di bulan Juli ini saudara, kita dituntun Tuhan. Dan tema bulan lalu berbicara tentang bersaksi. Dan untuk bulan Juli ini saudara, Tuhan memberikan kita satu tema yang luar biasa, yaitu kesabaran. Katakan bersama dengan saya, kesabaran. Haleluya. Kenapa kesabaran? Ini luar biasa. Melalui tema ini sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita memiliki karakter Kristus. Karena karakter seperti inilah yang hari-hari ini Tuhan perlukan, Tuhan lihat bagi setiap anak-anaknya yang Tuhan kasihi. Nah mari saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh haleluya. Sekali lagi saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh, perhatikan baik-baik dan dengan jelas firman Tuhan ini, saudara. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, karena Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kehidupan. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Oh, Dia juga berjalan dalam puting beliung. Puting beliung yang sangat menakutkan bagi setiap manusia, tetapi Dia yang maha besar dan maha kuasa itu Dia berjalan di atasnya. Berjalan di atas badai. Bahkan firman Tuhan katakan awan adalah debu kakinya. Oh, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa maha besarnya Tuhan kita. Tetapi yang luar biasa, sekalipun Dia berkuasa penuh atas segala sesuatunya, Tuhan itu panjang sabar. Kalau kita sampai dengan hari ini, kalau Tuhan memberikan kesempatan kita sampai dengan hari ini, artinya saudaraku, dengan kesabarannya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Karena kepanjang sabaran Tuhan itu, sesungguhnya Dia sedang memberikan waktu kepada kita untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi diri. Karena pada saat kita berjalan di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri, berbalik dari jalan kita yang jahat dan bertobat, untuk kita berbenah, saudaraku. Oleh sebab itu, sepatutnya di dalam kesabaran Tuhan Yesus itu kita harus bersyukur. Terlebih saudara, hari-hari ini di antara gelombang pandemi yang kedua ini, saudaraku, kita harus bersyukur. Sekalipun saudaraku, pemerintah hari ini sedang memberlakukan PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, saudaraku, dari tanggal 2 sampai dengan 10 Juli 2021. Saudara, kita harus bersabar.
Bersabar untuk tidak bepergian sementara waktu. Bersabarlah untuk tidak berbelanja di mall, saudaraku. Sekalipun ada kebosanan di rumah, ada keinginan untuk berbelanja, bersabarlah. Bersabarlah untuk berkumpul sementara waktu dengan banyak orang. Bersabarlah berada di dalam rumah. Justru ini saatnya untuk membangun kasih di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, keluarga besar. Di dalam keluarga rumah tangga itu, ini saatnya kita introspeksi diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan itulah saudara, kita harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Saudaraku, bersyukur karena kita boleh ada sampai dengan hari ini. Berapa banyak kita dipertontonkan dengan peristiwa-peristiwa pekuburan yang penuh, tenaga-tenaga yang melayani di pemakaman begitu kewalahan, rumah sakit begitu penuh dengan pasien-pasien yang sakit, saudaraku. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini dengan keadaan yang baik, kita bersyukur dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya bersyukur yang keluar dari mulut saja, saudaraku. Bukan hanya bersyukur kelihatan dari luarnya, tetapi bersyukur yang ada di dalam hati, yang harus kita masukkan di dalam hati. Kenapa? Karena pada saat kita bersyukur yang ada di dalam hati, maka itu akan melakukan satu perubahan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, istri saya membaca, Ibu Osi membaca satu berita. Dikatakan harga satu tabung oksigen ukuran 1 kubik harganya Rp1.650.000. Itu ukuran 1 kubik, satu tabung. Berikut dengan ventilatornya, saudara, hanya bisa digunakan untuk 4 jam saja. Artinya 1 jam harganya adalah Rp412.500. Untuk bernafas 1 jam harganya Rp412.500. Mari kita hitung, saudara. Kalau 24 jam dalam satu hari, saudaraku, maka 412.500 dikalikan 24 jam, maka kita dapati angka 9.900.000 untuk satu hari bernafas. 1 bulan dikalikan 30, maka kita dapati angka 297 juta. Wow, fantastis sekali, saudaraku. 1 bulan 297 juta untuk bernafas dengan lega. Lalu berapa harga pernafasan itu untuk 1 tahun? Harganya, saudara, 3.564 juta rupiah 1 tahun. Untuk bernafas, supaya nafas itu menjadi lega. Kalau saat ini, saudara, umur saudara 30 tahun, dikalikan saja dengan 3.564.000, maka akan didapati angka 106.920 juta rupiah. Kalau saudara berusia 30 tahun. Saudara, kalau 50 tahun, berapa harganya? Saudara hitung saja. Itulah sebabnya, saudaraku, kita harus bersyukur. Kita diberikan nafas yang lega sampai dengan hari ini. Bersyukur yang harus masuk di dalam hati kita. Dan itu akan merubahkan kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan panjang sabar, sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan panjang sabar supaya kita berbalik dari jalan yang jahat dan melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Panjang sabar di dalam bahasa Ibraninya adalah erek afayim, artinya lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kenapa? Sekalipun manusia memiliki kecenderungan
untuk membangkitkan murka Allah. Manusia itu punya kecenderungan, saudara, untuk berontak kepada Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan, saudaraku, untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Erek Afayim lambat untuk marah, Tuhan panjang sabar. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk membangkitkan murka Allah. Dituliskan di dalam Kejadian 8 ayat 21. Allah berkata, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Manusia jahat sejak kecil. Dia memiliki kecenderungan untuk membangkitkan murka Allah. Tetapi Tuhan katakan, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Dia panjang sabar. Erek Awayim lambat untuk marah. Itulah sebabnya, saudara, pada saat Tuhan memiliki panjang sabar itu untuk saudara dan saya, kita harus berubah. Kita harus berbalik untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku? Orang bukan lagi memiliki, saudaraku, kesabaran. Tapi di jalan-jalan kita dipertontonkan hanya perkara yang sepele, saudara. Mobil yang mengklakson karena di depan rem mendadak, oh marah. Bukan marah, tetapi amarah. Dia keluar dari mobilnya, memukul pengemudi yang lain sampai terluka. Lalu menjadi urusan hukum. Memesan sesuatu yang tidak sesuai, marah. Hal-hal yang lain menjadi marah. Dan itu dipertontonkan di hadapan orang banyak. Ini keadaan hari-hari ini, saudaraku. Tetapi Allah itu panjang sabar. Kalau saudara ada di dalam keadaan demikian, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, berbenah diri untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Saudara, Allah yang panjang sabar menghendaki yang pertama, saudara, supaya kita mengikuti jejaknya. Dengan bersabar saat menghadapi permasalahan yang dilalui. Bersabar karena kita percaya ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, permasalahan apapun dapat kita lalui dengan mulus jika kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Saudara, oleh sebab itu, saudara, pada saat kita belajar untuk mengikuti jejaknya, yaitu bersabar, saudara, tidak ada cara lain selain kita membangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa setiap saat. Saudara, ini yang hanya bisa kita lakukan, berdoa, membangun keintiman, menyampaikan apa yang sedang kita hadapi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bangun keintiman pada Tuhan supaya kita boleh mengikuti jejaknya, memiliki karakter Kristus. Barang siapa berkata bahwa ia hidup di dalam Dia, di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup. Yang pertama, saudara, Allah panjang sabar supaya kita mengikuti jejaknya. Yang kedua, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kalau kita menganggap bahwa ada orang-orang berdosa yang tampaknya baik-baik saja, yang hidupnya sepertinya kok enak-enak, sepertinya tidak ada kesulitan, sepertinya tidak ada kesusahan, ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Orang yang tidak mempergunakan kesempatan untuk bertobat dan terus berbuat kejahatan pada akhirnya akan mengalami murkanya.
Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan terus berjalan dengan kekerasan hati kita, dengan kebenaran pikiran kita sendiri, dan tetap menyakiti hati Tuhan? Dan dampaknya kita jauh dari Tuhan dan hidup di dalam kebinasaan. Saudara, Tuhan sedang menginginkan untuk kita bertobat. Dalam Roma 11 ayat 22, di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya, kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu, mari perhatikan saudara, atas kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Oh, saudaraku, kalau kita membaca firman ini baik-baik, betapa mengerikan, saudara. Di dalam kemurahan Tuhan ada batasnya. Maka kalau kita tidak melakukan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kamu akan dipotong juga. Kalau kita sudah dipotong, saudaraku, kita akan jauh dari Tuhan. Saudara, di tengah situasi global yang tidak menentu, pandemi yang belum selesai, ekonomi yang semakin sulit, tekanan kehidupan yang semakin berat, bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih kesabaran dan bertobat. Karena kedatangannya kali yang kedua semakin singkat. Saudara, kalau saat ini Tuhan Yesus datang dan kita tidak bertobat, tidak menggunakan kesabaran yang Tuhan berikan, apa yang terjadi? Saudara dapat mengerti. Tetapi saya percaya kita memilih untuk bertobat. Kita memilih kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita rindu, kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal 24 atau Lukas pasal 21, banyak hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin singkat. Di antaranya, saudara, malapetaka dan bencana alam terjadi di mana-mana, itu sudah terjadi. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit sampar, itu yang kedua, terjadi. Termasuk hari ini, penyakit sampar itu juga terjadi hari ini. Tanda akhir zaman, tanda kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kekerasan di luar kontrol manusia, emosional, dipertontonkan di hadapan umum. Ini juga terjadi hari-hari ini. Orang sudah kehilangan kesabaran, saudaraku. Yang keempat, perbuatan seks yang bebas. Mereka tidak lagi malu-malu. Perang terjadi di mana-mana. Ini hal yang kelima. Kemerosotan moral yang keenam. Meningkatnya stres. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini stres sedang terjadi di mana-mana. Ya. Baik itu perorangan, keluarga, rumah tangga sedang mengalami stres. Tetapi juga ada kegerakan kebangunan rohani besar-besaran juga sedang terjadi. Ya, sekalipun tidak melalui lapangan-lapangan, tetapi melalui teknologi, ya, melalui Zoom dan sebagainya. Mendunia, saudaraku, kebangunan rohani besar-besaran. Ya, bisa jutaan orang ditonton, saudara. Ya, melalui YouTube dan sebagainya. Ini adalah hari-hari di mana kegerakan kebangunan rohani sedang terjadi besar-besaran. Penyebaran agama palsu, ajaran-ajaran palsu secara global juga semakin banyak, saudara. Krisis lingkungan global yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang datang dari langit juga terjadi. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan sudah mengatakan ini sejak dari awal. Dan Tuhan sedang memberikan kesabarannya untuk saudara dan saya.
supaya kita berbalik dari jalan yang jahat. Kita bertobat, mengkoreksi diri, memperbaiki diri. Saudara, di antara tanda-tanda itu, Tuhan masih memberikan kesabaran untuk kita bertobat. Terlebih di era Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Untuk supaya saudara dan saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kenapa? Karena saudara dan saya sesungguhnya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, siang dan malam bersama-sama. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Yaitu melaksanakan amanat agungnya. Agar banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaannya. Agar banyak jiwa diselamatkan untuk berkenan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sudahkah kita melakukan amanat agung di hadapan Tuhan? Di waktu kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kita bisa melakukan amanat agung itu kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa, mari hidup kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kita yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, agar kita melakukan amanat agungnya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, mari. Di dalam hari-hari ini, Tuhan sedang membawa kita untuk kita memiliki kesabaran di dalam keadaan apapun juga. Karena Tuhan sedang membentuk saudara untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjadikan kita indah di hadapannya. Oh haleluya, haleluya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia